Welcome to Titik Kehidupan. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gon' do. You know that I want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. That's what I like about you. That's what I like about you. Baik, kami dari kelompok 7 akan menelaah, menganalisis presentasi materi bab 1A Malul Murrohikin pada buku siswa bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Yang pertama, kita mulai dari profil buku. Profil buku, judul buku, buku siswa bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Kontributor naskah Devi Aprianto, Masrukin HD Hidayat. Penelaah Khairon Durori, Ali Fitriana Rahmat. Penyedia penerbitan Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kota Terbit Jakarta. Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. Catatan ke-1 tahun terbit 2015. Kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pergaulan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD. 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 3.3 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik A Malul Murrohikin. Mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks an wa fi'lu fa'il wal maf'ul bih. 4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk mengungkapkan terkait topik A Malul Murrohikin dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan an wa fi'lu fa'il wal maf'ul bih. Indikator pembelajaran.
Yang pertama, menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan amalul murahikin. Yang kedua, menerapkan percakapan terkait topik amalul murahikin. Yang ketiga, menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik amalul murahikin. Dan yang keempat, menyusun teks tulis yang terkait topik amalul murahikin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik amalul murahikin. Selanjutnya adalah materi, metode, dan evaluasi. Materi yang pertama dimulai dengan pembelajaran mufradat atau istima. Dalam pembelajaran mufradat atau istima, guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam mufradat tentang amalul murahikin. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum diketahui dalam kamus atau buku. Guru memerintahkan siswa menutup buku dan kemudian membacakan mufradat, kemudian siswa menirukan. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat yang dibaca guru. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat beserta maknanya. Kemudian guru memberikan latihan atau tadrib untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap mufradat baru. Yang terakhir, guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa. Selanjutnya materi mufradat amalul murahikin. Yang pertama, rodiun bayi, tiflun anak, murahikun remaja laki-laki, murahikotun remaja perempuan, Rasyidun dewasa, musinun tua, muhandisun insinyur, tabibatun dokter, mubalighun mubalik. Selanjutnya, al-af'al atau fiil-fiil yang ada pada materi amalul murahikin, yakni balaghoya bulughun, mencapai, qado yaqdi qadoan, mengisi atau menghabiskan, nama yanmu numuwan, tumbuh, faddola yufaddilu tafdilan, lebih senang, qasama yuqasimu taqsiman, membagi, nadhama yunadhimu tangdiman, mengatur, tamanna yatamanna tamannian, mengharapkan, adoro yudiru idroron, membahayakan. Bentuk soal. Untuk bentuk soal dalam mufradat atau istima, yaitu kita memakai pilihan ganda. Siswa memilih jawaban di antara pilihan yang sudah tersedia, atau guru menyiapkan audio sesuai, lalu siswa mendengarkan dan menentukan gambar yang sesuai dengan audio yang didengar. Berikutnya yaitu pembelajaran al-hiwar. Dalam pembelajaran al-hiwar, guru menanyakan siswa tentang amalul murahikin dan siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan. Guru memberi contoh percakapan tentang amalul murahikin disertai dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum dipahami. Kemudian, siswa mempraktekkan al-hiwar tentang amalul murahikin, lalu guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Untuk contoh al-hiwar pada materi amalul murahikin, siswa disuruh membuat pertanyaan dan jawaban singkat. Misal,
Turidu ay mudarrisan. Madza turid? Uridu an akuna mudarrisan. Misal tali, turidin ay mudarrisatan. Madza turidin? Uridu an akuna mudarrisatan. Contoh hiwar. Khalid, hal turid an takuna muhandisan? Utsman, na'am, liubanni al-buyut wa imarat. Wa anta ya Khalid? Khalid, atamanna an akuna tabiban liu'alijal mardo. Wa anti ya Fatimah, mada turidin? Fatimah, ana ufaddilu an akuna da'iyah. Khalid, hada munasib. Fa anti mahira fit khitabah. Aminah, amma ana fa uhibbu an akuna mudarrisah. Khalid, adim, at-tadris mihnah nafi'ah jiddan. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu pembelajaran tarkib. Guru mengajak siswa mendiskusikan penyebab terjadinya perbedaan antara fi'il mudhari dan yang marfu dan yang mansub. Lalu, guru menjelaskan kepada siswa penyebab terjadinya perbedaan antara fi'il mudhari yang marfu dan yang mansub. Kemudian, guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan tanda-tanda pada fi'il mudhari yang marfu dan yang mansub. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai tanda-tanda fi'il mudhari yang marfu dan yang mansub. Lalu, guru memerintahkan siswa untuk merubah fi'il mudhari yang marfu ke fi'il mudhari yang mansub. Guru memberi latihan tadrib untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap perubahan fi'il mudhari yang marfu ke dalam fi'il mudhari yang mansub. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa terhadap materi yang ada. Berikut materi tarkib an dan fi'il. Atamanna an akuna muhandisan. Di sini fi'il mudhari yang marfu menjadi mansub karena adanya huruf an. Selanjutnya, mada turidina an takuni fil mustaqbal? Hal tatamanna an takuna laiban masyhuron? Hal tuhibbu an takuna mahamian? Dan berikut contoh soal tadrib pada judul Amalul Murahikin. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni materi keempat tentang pembelajaran qiraah. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qiraah ini berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang Amalul Murahikin. Guru membacakan teks qiraah yang dengan benar dan fasih. Siswa disuruh membaca teks qiraah dengan benar dan fasih. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang terkandung dalam teks qiraah. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qiraah yang belum diketahui. Lalu guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan oleh siswa. Lalu guru memerintahkan siswa menerjemahkan arti teks bacaan dan membenarkan kesalahan-kesalahan siswa yang dalam mengartikan teks qiraah. Lalu guru memberikan latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa terhadap penguasaan teks qiraah. Berikut contoh teks qiraah. Amalul Murahikin. Alqa asy-syaikhu Ibrahim wa huwa muballighun ilal Islam.
muhadaratu diniyah amamatul labi wat talibati tahtal maudu marhalatul murahaqah wa minal kalami syaihi antumul an fi marhalati al murahaqah wa hiya marhalatul ba'dal marhalatil tufulah wa hiya marhalatul hammatu lihayatikum fi bina'il jismikum wa aqlikum bal ahammul marhalati fi bina'il mustaqbalikum wa fi tahqiqi amalikum fil hayati. Berikut contoh soal qiraah. Kesimpulan. Secara keseluruhan materi bab 1 yang dijelaskan dalam buku ini sesuai dengan SK dan KD pada kurikulum K13 sudah memenuhi kedalaman dan kelayakan isi dan mempunyai sistematika yang bagus. Secara keseluruhan materi bab 1 yang disampaikan mengacu pada ketercapaiannya indikator yang ditetapkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang berupa ketercapaian pemahaman siswa terhadap materi amalul murahiqin. Secara keseluruhan materi bab 1 yang disampaikan tentang tujuan pembelajaran dan metode apa yang digunakan bisa dikatakan bahwa buku ini belum sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. The sun is rising, take a look at it rising. Can you see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can you stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with